Baik, selamat siang Pak Beni dan juga teman-teman. Di sini kami dari kelompok akan mempresentasikan tentang laporan statistik tentang data umur harapan hidup di Kota Yogyakarta pada tahun 2010 hingga tahun 2022. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Adisti Sari dengan nomor induk mahasiswa 2112240002. Saya Udan Satya Stotmiko dengan nomor induk mahasiswa 2112240027 dan Novika Putri Mulyani dengan nomor induk mahasiswa 2112240034. Yang pertama, pendahuluan. Kesehatan masyarakat yang dominan mampu mempengaruhi keberhasilan program kesehatan serta bisa mempengaruhi umur harapan hidup. Nah, dalam penelitian ini kami mengambil data tentang umur harapan hidup di Kota Yogyakarta pada 12 tahun terakhir. Meningkat atau menurunnya angka harapan hidup itu tidak lepas dari berbagai aspek yang mampu mempengaruhi angka harapan hidup. Dalam penelitian ini, kami menggunakan uji Z dalam proses pencarian data. Hal tersebut kami lakukan karena dengan menggunakan uji Z bisa mengetahui berapa umur harapan hidup di Kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai kualitas kehidupan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui berapa jumlah umur harapan masyarakat di Kota Yogyakarta pada 12 tahun terakhir, dimulai pada tahun 2010 hingga pada tahun 2022. Dari data tersebut, nantinya kita akan mengetahui apakah data pada Kota Yogyakarta selalu mengalami kenaikan atau terdapat penurunannya. Selanjutnya, kajian teori akan dijelaskan oleh teman saya, Adisti. Baik, yang selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama yaitu statistik deskriptif. Statistik merupakan data dan hasil pengolahan data. Nah, bedanya dengan statistik deskriptif yaitu adalah sebuah metode yang berhubungan dengan pengolahan data untuk mendapatkan sebuah informasi. Lalu yang kedua yaitu umur harapan hidup. Umur harapan hidup adalah perkiraan rata-rata tambahan umur yang diharapkan dapat untuk terus hidup. Lalu pada umur harapan hidup ini bisa meningkat yang disebabkan karena kehidupan yang lebih baik, meningkatnya pendidikan, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga yaitu data. Data di sini dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif ini merupakan data yang pengukurannya didasari oleh angka, dan data kualitatif ini merupakan data yang berupa deskriptif dari suatu objek yang kita teliti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novika. Dan selanjutnya ada pembahasan. Di pembahasan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada deskripsi data, yang kedua ada penyajian data, yang ketiga ada uji hipotesis. Yang pertama, deskripsi data. Kelompok kami mengambil suatu data, yaitu umur harapan hidup di daerah istimewa Yogyakarta dari tahun 2010 hingga 2022. Dalam perhitungan ini, kami menggunakan dua cara. Yang pertama, kami menghitung dengan menggunakan mean, median, dan modus yang disertai dengan statistik 5 serangkai yang terdiri dari maksimal, minimal, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Yang kedua, kami menghitung dengan menggunakan uji hipotesis. Yang kedua, ada penyajian data. Di dalam penyajian data ini, data yang disajikan berbeda-beda. Yang pertama, ada data yang disajikan dalam bentuk tabel baris yang terbukti pada gambar 1 dan gambar 2. Yang kedua, dan selanjutnya ada penyajian data dengan menggunakan diagram batang. Dan selanjutnya di dalam diagram ini kita akan mengetahui apakah umur harapan hidup di daerah istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan atau penurunan di setiap tahunnya. Dan selanjutnya ada uji hipotesis. Uji hipotesis adalah suatu prosedur untuk menghasilkan keputusan.
Keputusan yang dimaksud adalah keputusan menerima atau menolak hipotesis tersebut. Kami menggunakan uji hipotesis, uji Z. Hal ini dikarenakan data yang diperoleh berukuran besar, yaitu di atas 30. Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui suatu populasi yang memiliki rata-rata sama atau lebih kecil atau lebih besar dari rata-rata yang sudah ditentukan. Dari hasil yang sudah diselesaikan oleh kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa H0 berada di daerah penolakan atau ditolak. Hal itu terjadi karena T hitung lebih besar dari T kritis. Selanjutnya ada kesimpulan. Baik, berdasarkan kesimpulan penelitian ini, hasil yang telah kita temukan yaitu umur harapan hidup di Kota Yogyakarta pada 12 tahun terakhir dapat disimpulkan mengalami kenaikan. Data setiap tahun di Kota Jakarta mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2016 sempat mengalami penurunan sejumlah 73,5. Umur harapan hidup ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti gaya hidup yang dilakukan oleh masyarakat, kesehatan, pendidikan, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi dari masyarakat tersebut. Selain itu, untuk mengetahui data yang ingin kita teliti, menggunakan uji hipotesis untuk menentukan kesimpulannya. Sekian penjelasan mengenai makalah ini. Terima kasih.